Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ayu Hevani, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 Universitas Muhammadiyah Medan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang latar belakang munculnya pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Awal abad ke-20 menjadi periode penting bagi bangsa Indonesia, yaitu di mana Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut kebangkitan nasional. Pada tahun 1908 menjadi awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan oleh rakyat masuk ke dalam kategori visi nasional. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat politik etis yang diterapkan. Adapun penyebab terjadinya pergerakan nasional sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama faktor internal, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia harus melawan penjajah dan adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah dan timbul semangat bersatu untuk membentuk suatu negara, dan adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Faktor eksternal yaitu masuknya paham liberalisme dan human rights. Diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan yang luas bagi pelajar Indonesia. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan membangkitkan semangat untuk melawan penjajah. Gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai 1918 yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi nasional. Masa pergerakan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia terbagi dalam 2 kategori, yaitu ada yang disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal yaitu penduduk Indonesia mengetahui bahwa semua penduduk mengalami penderitaan yang sama yang diakibatkan oleh penjajah dan komunikasi antar pulau yang semakin baik. Faktor eksternalnya yaitu yang mempengaruhi terbentuknya pergerakan nasional, yaitu munculnya paham-paham baru ke Indonesia seperti paham liberalisme, paham nasionalisme, paham sosialisme, paham demokrasi, dan paham komunisme. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia, pengaruh yang disebabkan oleh pergerakan nasional di negara tetangga. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pergerakan nasional merupakan suatu upaya dalam konteks perlawanan terhadap bangsa yang menjajah, yang dimana dilakukan dengan menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Bangsa Indonesia saat itu hidup bagaikan budak. Bangsa Indonesia ataupun pribumi diwajibkan untuk menyetor pajak atau hasil pertanian, dan tidak ada akses pendidikan untuk pribumi. Bahkan kaum pribumi tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik. Kemiskinan merajalela di mana-mana, musibah kelaparan terjadi di mana-mana. Masa pergerakan ini berlangsung sangat lama, hingga ratusan tahun. Selama berabad-abad, kaum pribumi mengalami masa-masa kelam dalam ketidakpastian, hidup di bawah garis kemiskinan, tanpa akses pendidikan dan pelayanan publik yang kurang baik. Hasil panen pun harus diserahkan sebagian kepada penguasa. Setelah penderitaan tersebut, muncullah perlawanan yang dilakukan oleh pemimpin atau tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat. Perlawanan ini bersifat kedaerahan atau lokal. Mereka hanya akan melakukan perlawanan ketika wilayah mereka diganggu, dan mereka tidak akan membantu wilayah lain yang bukan menjadi urusan mereka. Yang selanjutnya yaitu lahirnya politik etis.
penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad ini ternyata mendorong seorang wartawan untuk mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Wartawan dari koran The Lokomotif bernama Peter menulis sindiran sikap acuh tak acuh Eropa di Hindia Belanda ketika terjadi wabah kolera yang menimbulkan banyak korban jiwa bagi masyarakat pribumi. Van Deventer mengkritik sistem tanam paksa. Kritik ini menyatakan bahwa pemerintahan Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan masyarakat pribumi. Pemerintah Belanda harus membayar hutang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kemudian kritik-kritik ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan, yaitu kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.